menjalankan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu mereview batu poron yang terlalu banyak banget sampahnya. Say hai teman-teman semua. Siswi. Ayo berangkat yuk. Halo. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira Natasha Putri dengan NIM akhir 108. Halo, aku Nurma Fidayanti dengan NIM akhir 137. Halo, aku Anggun Rozara Turlasita dengan NIM akhir 118. Halo, saya Dini Aldiani dengan NIM 123. Halo, aku Muasaro dengan NIM akhir 094. Halo, aku Muhammad Syahbudin dengan NIM akhir 096. Halo, saya Laila Andriani Study Ningrum dengan NIM akhir 110. Halo, nama saya Aditya Firmansyah, NIM akhir 131. Hai, aku Latamsa dengan NIM akhir 102. Halo, aku Istiqor Rahma dengan NIM akhir 112. Kami datang ke pantai Batu Poron dengan bayangan tentang surga tersembunyi di Bangkalan, Madura. Dalam pikiran kami, terbayang ada batuan karang yang megah, yang bersentuhan langsung dengan jernihnya air laut. Namun, saat kaki kami pertama kali menyentuh tanah di sini, bayangan itu seketika hancur. Seketika. Aroma menyengat dan pemandangan plastik yang menutupi setiap jengkal tanah menjadi penyambut yang menyakitkan. Sangat menyedihkan melihat bagaimana sebuah potensi alam yang begitu besar justru terkubur di bawah limbah manusia. Hari ini kami tidak akan membicarakan indahnya alam, tapi bagaimana kita yang membunuh pantai ini dengan ketidaksadaran diri. Coba perhatikan video ini baik-baik. Ini bukan hanya sekedar 1 atau 2 sampah yang tercecer, melainkan lapisan limbah yang sudah menyatu dengan ekosistem. Sampah plastik, kain bekas, hingga styrofoam tersangkut di antara tanaman pesisir. Alam di Batu Poron seolah berteriak minta tolong. Tempat yang seharusnya menjadi rumah untuk biota laut, kini justru menjadi tempat persemayanan terakhir bagi plastik yang tidak bisa terurai hingga bertahun-tahun. Kita berada di tumpukan kesalahan masa lalu yang kita biarkan hingga hari ini. Keunikan Batu Poron ada pada batu karangnya, tetapi justru di situ letak tragedinya. Batuan ini tersumbat oleh plastik-plastik yang masuk ke celah terdalamnya sehingga sulit untuk dibersihkan tanpa usaha ekstra. Sampah plastik ini kemudian akan hancur menjadi mikroplastik, mencemari laut, lalu dimakan oleh ikan-ikan kecil. Dari sini, secara tidak sadar kita telah meracuni rantai makanan kita sendiri. Pantai ini bukan sekedar objek foto, ini adalah bagian dari siklus hidup kita. Jika kita terus membiarkan karang-karang ini tersumbat oleh plastik, kita sedang mempersiapkan masa depan yang kelam bagi ekosistem laut kita. Yang lebih mengejutkan lagi adalah jenis sampah yang kami temukan. Bukan hanya sampah dari pengunjung saja, tetapi juga limbah rumah tangga seperti sisa-sisa pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa laut dianggap sebagai tempat pembuangan akhir yang mudah. Ada pengabaian massal terhadap fungsi alih pesisir. Masyarakat merasa laut akan membawa sampah itu pergi, padahal sebenarnya laut hanya menyimpannya dan mengembalikannya ke darat dalam kondisi yang lebih rusak. Kita memperlakukan alam seperti keranjang sampah raksasa tanpa menyadari bahwa alam juga memiliki batas dalam menanggung beban ini. Batu Poron sebenarnya mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Tapi, siapa yang mau berlama-lama di tempat yang kotor dan bau? Sampah ini benar-benar membunuh daya tarik wisata tempat ini. Wisatawan mungkin hanya datang sekali,
merasa kecewa, lalu memberikan ulasan buruk yang mencegah orang lain datang. Secara tidak langsung, tumpukan sampah ini adalah penghambat kesejahteraan masyarakat sekitar. Kita tidak hanya merusak pemandangan, tetapi kita juga merusak potensi ekonomi anak cucu kita nanti. Karena kelalaian kita sendiri dalam menjaga kebersihan lingkungan ini. Saya melihat banyak pengunjung yang duduk santai di atas batu, menikmati bekal mereka, namun meninggalkan bungkusnya begitu saja saat mereka pulang. Mas, di situ kan ada tempat sampah, Mas. Kok buangnya sembarangan? Nggak apa-apa, Mas. Kan nanti ada yang bersihkan kan? Itulah penyakit yang lebih berbahaya daripada sampah itu sendiri. Rasa memiliki kita terhadap alam sungguh sangatlah rendah. Kita sering menuntut fasilitas yang bagus, akan tetapi kita tidak bisa menjaga keasrian yang diberikan secara percuma. Kebersihan tempat wisata merupakan cerminan dari para pengunjung yang mengunjunginya. Kami mencoba memungut beberapa sampah tadi, dan ternyata medannya sangat sulit. Batuan yang licin dan tajam membuat kita tidak bisa asal mengambil plastik yang tersangkut jauh di dalam celah. Ini membuktikan bahwa mencegah itu 1000 kali lebih mudah daripada mengobati. Sekalinya sampah masuk ke dalam celah batu, ia akan menetap di sana selamanya, kecuali ada gerakan besar-besaran. Jangan bayangkan alam bisa membersihkan dirinya sendiri. Plastik-plastik ini akan tetap ada di sana saat kita sudah tiada, menjadi warisan buruk yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Sangat miris melihat pendidikan lingkungan seolah tidak bermanfaat saat kita berada di lapangan. Video ini adalah bukti nyata bahwa edukasi bukan sekedar teori di bangku sekolah, tapi soal praktik nyata. Kita butuh lebih dari sekedar papan larangan. Kita butuh kesadaran yang lahir dari hati. Jika kita masih bisa membuang sampah sambil melihat laut yang indah ini, berarti ada yang salah dengan rasa kemanusiaan kita terhadap bumi. Karena belum ada penanggung jawab yang jelas, kita harus mengajukan ke pemerintah daerah untuk memilih pengelola pantai yang bertanggung jawab mengurus pantai. Selain itu, pengelola harus mengadakan program bersih-bersih rutin setiap hari Minggu atau 1 minggu sekali dengan mengajak warga sekitar dan masyarakat yang berada di pantai ini. Pantai kita sudah rusak karena sampah. Jadi supaya pantai ini lebih indah lagi, pengelola harus menambahkan tempat sampah di titik tertentu dan memasang poster dilarang membuang sampah sembarangan agar pengunjung lebih sadar. Tidak hanya itu, pengelola dan pemerintah daerah harus memiliki infrastruktur yang kuat, bak sampah yang besar yang rutin diangkut, bukan hanya dibiarkan meluap begitu saja. Selain itu, warga lokal harus diberdayakan menjadi garda pantai yang memiliki otoritas untuk menjaga kebersihan. Dengan adanya sistem yang jelas, maka para pengunjung akan lebih merasa terawasi dan enggan untuk mengotori tempat ini lagi. Namun, solusi terbesar ada pada diri kita masing-masing. Mulailah membawa kantong sampah sendiri atau minimal membawa pulang sampah pribadi Anda. Jangan tinggalkan apapun di Batu Poron kecuali jejak kaki. Mari kita manfaatkan kekuatan media sosial untuk menyuarakan kampanye kebersihan, bukan sekadar memamerkan keindahan semu. Jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Kami percaya bahwa kolaborasi antara sistem yang baik dan kesadaran individu yang kuat, maka Batu Poron akan kembali menjadi indah dan bersih. Mari kita mulai aksi nyata dari sekarang. Anjay! Dong, 2 adalah. Dalam pikiran kami terbayang. Sudah Dit. Dong, 2 adalah. Sampah plastik ini akan hancur menjadi mikroplastik, lalu meracuni. Selun nah. Apa sih? Betuan. Mas, jangan buang sampah sembarangan, Mas. Loh, gak apa-apa, Mas. Kan nanti sudah ada yang bersihkan, loh. Ya,
adalah bukti nyata bahwa edukasi bukan sekedar teori-teori. 3. Batu boros sebenarnya mempunyai ekonomi. Kebersihan tempat wisata merupakan sebuah cermin dari Itulah penyakit yang lebih berbahaya daripada sampah itu sendiri. Rasa memiliki kita terhadap alam sungguh sangatlah rendah. Kita sering menuntut fasilitas yang Itulah penyakit yang lebih berbahaya daripada sampah itu sendiri. Rasa memiliki kita terhadap alam sangatlah rendah. Kita Kayak semua mau nyangka kamera. Ayo, apa ayo? Aja depan yo, mau usah ngomong. Anjurin nih. Iya, nih sampai Ji. Iya. Ayo. Bayar di parkir ke 2000. Ke parkir bayar 2000. Iya. Iya, bayar 2000. Kalau ada tukang itu sana kono berarti kan. Berarti iya. Iya. Tidak hanya itu, pengelola dan pemindah. 3. Ini membuktikan bahwa mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Kami mencoba memungut Para pengunjung akan para pengunjung Jangan banter-banter lah emang. Kayak gitu kan